Saat Rasulullah mengalami kesedihan yang mendalam dari lamanya tidak turun wahyu Allah serta adanya intimidasi kaum kafir Makkah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuannya dengan menurunkan surah Ad-Duha melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada Rasulullah cara membacanya agar diberi keutamaan bisa melapangkan hati, melapangkan segala kesempitan rezeki, serta bisa dihindarkan dari segala keburukan manusia. Untuk itu, saat Anda mendapati kesempitan rezeki, kesusahan dari urusan dunia, serta keburukan dari hubungannya dengan manusia, maka lakukan cara ini dengan cukup baca ayatnya 7 kali sebagai kunci doa mustajab dari surah Ad-Duha. Insya Allah apapun hajat rezeki Anda mudah dikabulkan Allah hingga cepat mendapatkan jalan keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kula mukhlaq. Doa dan harapan saya semoga Anda sekeluarga selalu dalam keridhaan Allah, dalam pertolongan Allah, dan dalam perlindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan bagikan fadilah dari faedah membaca surah Ad-Duha dari Sayyidi Syekh Muhammad Haqi An-Nazili rahimahullah dalam kitabnya Qasinatul Al-Asrar, cara membaca kunci ayatnya daripada surah Ad-Duha agar utamanya segala urusan daripada hajat rezeki Anda mudah dikabulkan Allah dengan mendapatkan kelapangan rezeki serta dibentengi dari segala keburukan dari manusia agar hatinya menjadi tenang. Sahabat beriman, sebelum lanjut saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat setia yang telah mendukung channel Ragam Aswaja. Bagi yang belum, silakan menekan tombol subscribe serta mengaktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru serta menuliskan doa dan harapannya di kolom komentar agar bisa kita amini bersama. Semoga amal kebaikan Anda dibalas Allah dunia akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, telah diterangkan dalam kitab bahwasannya surah Ad-Duha adalah surah ke-93 yang terdiri dari 11 ayat, 40 kata, dan 165 huruf. Surah ini tergolong ke dalam Makkiyah karena diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Surat ini disebut dengan Ad-Duha yang berarti waktu duha saat ketika matahari naik sepenggala. Nama Ad-Duha diambilkan dari ayat pertama yang berisi tentang sumpah Allah dengan waktu duha. Adapun asbabun nusul surah Ad-Duha, saat Nabi Muhammad mengalami kesedihan sudah 6 bulan tidak ada turun surah. Ditambah perlakuan sangat buruk dari orang kafir ikut memprovokasi keadaan dengan menyatakan bahwa Nabi Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Juga dengan hinaan, celaan, caci maki, bahkan dilempari batu hingga Nabi Muhammad terluka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Al-Farabi yang bersumber dari Jundub bahwa malaikat Jibril untuk beberapa lama tidak datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Qais bahwa Jundub bin Sofyan mengisahkan bahwa seseorang kaum kafir tersebut, yaitu Ummu Jamil binti Harb, istri Abu Lahab, berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, aku benar-benar berharap setanmu," ini maksudnya setanmu ini yang dimaksud adalah malaikat Jibril, "telah meninggalkanmu.
sebab aku tidak lagi melihatnya sejak 2 hari atau 3 hari ini. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4569. Sebagai jawaban atas ucapan itu, diturunkanlah surah Ad-Duha yang diterangkan dari kitab tafsirnya Ibnu Katsir bahwa Allah sama sekali tidak meninggalkan atau memarahi Nabi Muhammad. Sebaliknya Allah selalu menjaga beliau tanpa terputus. Dalam kandungannya yang ada di dalam inti surah Ad-Duha juga diterangkan larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang minta-minta. Serta surah ini juga ditutup dengan perintah untuk kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Duha itu saat matahari mulai naik sepenggala dan memancarkan sinar yang menyejukkan. Kalau kita terima sinarnya enak, tenang, karena matahari posisi yang paling indah. Seakan-akan Allah ingin berbicara kepada Nabi bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Katanya untuk menggambarkan sumpah Allah ketika berbicara pada Nabi lewat surat Ad-Duha. Itulah penjelasan ringkas tentang surah Ad-Duha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun manfaat akan keutamaannya hanya dan jika Anda istiqomah membaca surah Ad-Duha setiap hari. Adapun banyak faedah akan khasiat bagi yang membaca setiap hari surah Ad-Duha kita ambilkan dari beberapa sumber hadis dan para salafus soleh, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Ad-Duha sebanyak 7 kali ketika terbitnya matahari dan ketika tenggelamnya matahari, maka tidak akan ada sesuatu rezeki atau barang yang hilang darinya. Tidak akan ada orang yang melarikan diri darinya. Pencuri tidak akan mencuri apapun dari rumahnya. Kerusakan tidak akan memasuki rumahnya. Dan setiap pencuri dan perampok yang mendekati rumahnya dan berjalan di malam hari untuk mencuri, maka akan menemui dinding besi dan tidak menemui jalan untuk memasuki rumahnya. Kemudian yang nomor 2, Sayyid Muhammad Taqi Al-Muqaddam dalam bukunya berjudul Khazanah Al-Asrar, manfaat bagi pengamal pembaca surah Ad-Duha berlaku istiqomah. Surah ini bisa mengembalikan ingatan tak kala dibaca dengan rutin dari hal yang melupakan. Niscaya orang tersebut akan diingatkan Allah akan sesuatu barang tersebut. Dan masih banyak lagi akan faedah membaca surah Ad-Duha ini. Lalu bagaimana cara mengamalkan membaca surah Ad-Duha agar fadilah akan faedah atau khasiatnya untuk mempermudah melapangkan dari datangnya rezeki dengan cepat terwujud? Untuk itu, simak penjelasannya berikut ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, diterangkan oleh mu'alif kitab Khazinatul Al-Asrar, Sayyid Muhammad Haqi An-Nasili dalam bab sholat duha, bahwa untuk menjemput ridho Allah, mendapatkan keluasan akan kelapangan rezekinya, serta untuk menolak kejelekan penduduk langit dan penduduk bumi, serta menunaikan 70 hajat, hajat dunia dan hajat akhirat. Maka hendaklah sesiapa saja membaca surah Ad-Duha 7 kali, dengan diikuti membaca hajatnya di kunci ayatnya yang mustajab daripada surah Ad-Duha pada ayat yang kelima seperti penjelasan berikut ini. Baca surah Ad-Duha mulai ayat pertama sampai dengan ayat kelima seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul lakal minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Sewaktu Anda baca sampai tiba di ayat kelima di kata wala sawfa yu'tika
waktu ini berhenti sejenak lalu baca doa dalam hati hajatnya minta apa kepada Allah. Setelah itu dibaca kata selanjutnya buka fatardoh. Jadi saya contohkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairul lakal minal ula wala sawfa yu'tika rabb. Berhenti sejenak lalu berdoa dalam hati hajatnya apa. Setelah berdoa lanjutkan membacanya buka fatardoh. Setelah selesai baca ayat kelima dengan cara itu, lalu dilanjutkan membacanya, diteruskan hingga selesai baca ayat terakhir, ayat ke-11. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Maka Anda telah membaca surah Ad-Duha beserta kunci ayatnya terhitung 1 kali bacaan. Adapun Anda ulangi cara membacanya surah Ad-Duha secara keseluruhan 7 kali. Jadi surah Ad-Duha ini bisa Anda amalkan dibaca saat mendirikan atau setelah selesai sholat duha. Seperti yang ada dalam video saya sebelumnya tentang sholat duha 2 rakaat. Juga bisa diamalkan di waktu sore hari menjelang azan sholat maghrib. Kalau engkau mengamalkan bacaannya seperti itu, insya Allah mustajab hasil doa ucapannya, qabul hajatnya. Jadi saat Anda mempunyai hajat rezeki, keinginan minta apa saja cukup membaca kunci surah Ad-Duha seperti yang saya sampaikan tadi. Insya Allah hajat rezeki Anda segera terwujud dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.